Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin meminta maaf terlebih dahulu. Saya menggunakan masker karena saya sementara sakit atau flu. Saya di sini akan membawakan materi tentang sejarah bahasa Indonesia dan juga fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Petrus Demias Lelaka, Prodi Manajemen di Universitas Flores, Ende. Yang pertama tadi, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan di berbagai Nusantara dan sekitarnya. Bahasa Indonesia diperkuat dengan adanya Sumpah Pemuda 1928 dan juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Oke, yang kedua, fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan penting. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional memiliki beberapa poin penting, yaitu yang pertama, sebagai lambang kebanggaan dan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Bahasa menunjukkan identitas nasional dan penghargaan terhadap bahasa tersebut. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat berkomunikasi dengan baik meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Indonesia sini memiliki banyak suku, adat, ras, dan bahasa berbeda, sehingga menggunakan bahasa Indonesia adalah satu-satunya agar dalam berbagai suku dan ras tersebut bisa saling berkomunikasi dan saling mengerti. Oke, yang keempat, yang terakhir, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Seperti yang ketiga tadi, bahasa Indonesia dapat mempersatukan atau supaya orang dari memiliki adat dan ras yang berbeda bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga kedua belah pihak bisa saling mengerti antar satu sama lain apa yang mereka komunikasikan. Oke, yang kedua, sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki beberapa poin penting juga. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam penyelenggaraan administrasi negara, termasuk dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan dan pidato resmi pejabat negara. Yang kedua, bahasa penghantar pendidikan. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa penghantar di lembaga pendidikan antara komunikasi guru dan murid, supaya guru dan murid bisa saling mengerti antara kedua belah pihak. Yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia berperan dalam pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi Indonesia. Oke, dari materi di atas dapat kita simpulkan, dengan kedudukan dan fungsi kompleks, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam mempersatukan bangsa Indonesia dan sebagai alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Saya atas nama Petrus Demias Lelaka mengundurkan diri. Oke.